Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Eli Rizky Realita Telemanua, mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, dengan NIM 220306021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organel sel pada hewan. Pada sel hewan terdapat 13 organel sel. Berikut saya akan menggambarkan organel sel pada hewan. Baik teman-teman semua, ini adalah gambaran dari organel sel pada hewan. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organel sel pada hewan. Yang pertama adalah nukleolus. Nukleolus adalah area di dalam inti sel yang terdiri dari RNA dan protein. Fungsi dari nukleolus adalah untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus adalah organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas pada sel hewan. Fungsi nukleus adalah sebagai tempat terjadinya replikasi dan lain-lain. Berikut ini adalah ribosom. Fungsi utama dari ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Berikut ini adalah vesikel. Vesikel berfungsi sebagai wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat antar organel dalam sel dan membran sel. Berikutnya adalah retikulum endoplasma kasar. Seperti namanya,
kasar. Jadi, retikulum endoplasma kasar ini berbeda dengan retikulum endoplasma halus. Di dalam retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom pada retikulum endoplasma kasar. Sesuai dengan peran ribosom yang yakni fungsi utamanya adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Maka fungsi dari retikulum endoplasma kasar ini adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang keenam adalah badan Golgi. Badan Golgi atau apparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat fungsi ekskresi. Fungsi dari badan Golgi ini adalah membentuk vesikula untuk ekskresi, membentuk membran plasma, serta membentuk lisosom dan memproses protein. Berikutnya adalah sitoskeleton. Fungsi utama dari sitoskeleton ini adalah sebagai kerangka dan pemberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel, sebagai pengatur gerakan sitoplasma serta berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel, dan juga berperan dalam komunikasi antar sel. Berikutnya adalah retikulum endoplasma halus. Pada bagian retikulum endoplasma halus tidak diselimuti oleh ribosom, atau retikulum endoplasma ini disebut smooth endoplasmic reticulum. Fungsi dari retikulum endoplasma halus ini adalah untuk mensintesis lemak dan steroid. Berikutnya adalah mitokondria. Fungsi dari mitokondria pada sel hewan sendiri mempunyai berbagai macam peranan, mulai dari penghasil energi, membantu detoksifikasi amonia, hingga berperan dalam proses kematian sel. Berikutnya adalah vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat, mulai dari molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion, berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen. Berikutnya adalah sitosol. Fungsi dari sitosol ini adalah sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti sintesis protein, sintesis asam lemak, dan glikosis. Karena sitosol merupakan komponen sel yang berupa cairan.
Berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom merupakan organ dalam sel tubuh yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein. Yang terakhir adalah sentriol. Sentriol ini mempunyai fungsi sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan membentuk silia dan flagella. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang pertama adalah sel hewan tidak mempunyai plastida, sedangkan sel pada tumbuhan mempunyai plastida. Perbedaan kedua adalah sel hewan memiliki inti sel yang terletak di tengah, sedangkan sel tumbuhan mempunyai inti sel yang terletak di bagian tepi. Yang ketiga adalah sel hewan tidak mempunyai vakuola, sedangkan sel tumbuhan mempunyai vakuola. Berikutnya adalah sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak terdapat sentriol. Yang terakhir, habis ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.